Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan memberikan presentasi dari sebuah modul yang sangat bagus sekali untuk kita pelajari bersama-sama, terutama ketika kita menjelang Paskah nanti, yaitu modul Yesus Juru Selamat. Modul ini akan sangat menolong kita untuk merenungkan tentang siapakah Yesus dan bagaimana kita bisa belajar lebih banyak dari Alkitab tentang siapakah Dia. Ya, sebenarnya modul ini adalah bagian dari doktrin Kristologi karena ini membicarakan tentang Kristus, tetapi modul ini dikemas sedemikian rupa sehingga tidak seberat ketika kita belajar doktrin Kristologi, dan ini dikemas dengan cara yang mudah dipahami terutama untuk mereka yang tidak dari sekolah teologi, khususnya mereka yang awam, sehingga mereka bisa belajar lebih baik tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya belajar tentang Kristologi gitu ya. Oke, kita akan mulai ya. Pelajaran ini ada 5 pelajaran dan masing-masing pelajaran cukup pendek dan dilengkapi dengan pertanyaan dan juga dengan referensi ya. Pelajaran pertama adalah tentang Yesus adalah Juru Selamat, kedua Yesus memiliki semua kuasa, ketiga Yesus penakluk kematian, 4 Yesus naik ke surga, 5 Yesus adalah untuk semua orang dan hakim untuk semua orang. Ya, kita akan pelajari satu persatu dari setiap pelajaran ini dengan cepat. Pelajaran pertama, Yesus adalah Juru Selamat. Di dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat dan juga beberapa aspek penting dari makna Yesus sebagai Juru Selamat ya. Kita akan masuk ke dalam pelajaran satu ini secara lebih detail. Yang pertama, Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Nah, ada pertanyaan yang sering muncul di antara orang Kristen dan juga non-Kristen. Bagaimana nasib orang dari agama-agama lain yang tidak percaya kepada Kristus? Akankah mereka diselamatkan? Bagaimana kalau mereka hidup baik, bahkan lebih baik daripada orang Kristen? Apakah mereka juga tidak akan diselamatkan? Nah, Alkitab memberi jawaban yang sangat jelas ya. Tidak. Yesus, anak Allah, adalah satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, saudara, saya tidak akan bisa menjelaskan lebih detail karena nanti kita akan ada kelas diskusi. Nah, di dalam kelas diskusi nanti kita akan diskusi lebih lanjut tentang topik ini ya. Ini pasti topik yang akan sangat seru sekali karena bahkan banyak orang Kristen pun masih percaya bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Nah, dari itu saya sangat mengundang saudara ikut ambil bagian dalam diskusi nanti dan kita akan belajar bersama-sama. Bagian kedua adalah arti keselamatan dalam Yesus Kristus. Banyak orang berpikir kalau kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus artinya kita nggak akan sakit, nggak akan menderita, nggak akan sengsara, nggak akan miskin dan lain-lain gitu ya. Apakah itu arti dari keselamatan dalam Yesus Kristus? Tidak. Ya, nanti kita akan belajar lebih banyak dari topik yang satu ini karena di dalam diskusi kita akan bisa berbincang-bincang lebih dalam ya. Nah, apakah arti keselamatan dalam Yesus Kristus? Secara garis besar saya akan mengatakan ada paling tidak ya, ada 3 bagian yang harus kita mengerti. Bahwa arti keselamatan dalam Yesus Kristus itu adalah Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa ya. Nah, hukuman dosa yang kita tahu Alkitab berkata maut, yaitu kematian kekal. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, ia tidak menanggung kesalahannya sendiri. Dia disalib bukan karena dia bersalah, dia disalib bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi dia disalib untuk menggantikan kedudukan manusia yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita ya. Yang seharusnya kita tanggung adalah penderitaan atas dosa itu, bahkan juga hukuman atas dosa itu. Tetapi Yesus mau dengan rela menggantikan kedudukan manusia untuk menanggung hukuman dosa tersebut. Nah, disitulah kita diselamatkan. Jadi kita bukan diselamatkan dari kemiskinan, dari penderitaan, bukan, tetapi dari hukuman dosa. Kedua, kita diselamatkan karena Yesus menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Nah, saudara, dosa adalah sesuatu yang serius. Banyak orang Kristen mungkin tidak terlalu banyak mikir ya. Dosa ya itu kesalahan. Enggak, dosa itu lebih daripada kesalahan.
Kenapa itu serius? Karena dosa itu punya implikasi yang sangat luas, ya. Dosa itu memiliki kuasa yang membelenggu hidup manusia. Nah, membelenggu ini seperti kalau saudara dibelenggu oleh rantai besi yang kuat gitu ya, dan saudara tidak punya kuncinya, dan karena beratnya rantai itu saudara nggak bisa bahkan mengangkat kaki pun tidak bisa gitu ya. Dan itu akan ikut kemana saja saudara pergi. Jadi sama seperti dosa. Dosa itu akan mengikuti saudara kemanapun saudara pergi, dan saudara tidak akan mungkin bisa dilepaskan dari kuasa dosa itu. Nah, tetapi kematian Kristus memberi kita kebebasan. Karena dia menanggung dosa kita, dan karena dia punya kuasa yang luar biasa, maka kuasa dia itu mengalahkan kuasa dosa. Dan sejak itu ketika kita mau percaya kepada Yesus, maka kuasa dosa itu dilepaskan dari hidup kita. Ketiga, Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Nah, dosa telah menjadi bagian hidup manusia seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, karena dosa itu, maka manusia terpisah dari Allah. Jadi ini sesuatu yang sangat serius Bapak Ibu dan Saudara. Nah, untuk alasan inilah Yesus datang ke dunia. Dia mampu melepaskan kita dari dosa dengan mati di atas kayu salib. Kematiannya itu menyelamatkan kita dari dosa dan kuasanya. Dia memberikan kesempatan baru, ciptaan baru, menjadikan kita ciptaan baru, dan kita sekarang dimampukan untuk bersatu kembali dengan Allah. Dosa yang sudah memisahkan kita dengan Allah, tetapi karena kematian Kristus, maka kita sekarang dipersatukan lagi dengan Allah. Nah, itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, yang bagian yang ketiga, Yesus menyelamatkan kita untuk hidup melayani Allah. Jadi saudara, kita seringkali memiliki pengertian yang salah ya tentang keselamatan gitu. Kita diselamatkan, wow senang, hore-hore gitu ya. Terus habis itu kita nggak perlu melakukan apa-apa karena keselamatan adalah anugerah. Jadi kita tinggal tunggu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya dan membawa kita ke surga. Enggak Bapak Ibu, ketika kita diselamatkan, kita tidak lalu diam dan tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan memiliki misi yang jelas untuk hidup kita, yaitu kita dipanggil, kita diselamatkan untuk dipanggil hidup menyenangkan dan memuliakan Allah. Nah, pada saat orang memiliki hati yang baru, maka Tuhan mengubah hati kita sehingga kita itu memiliki roh yang hidup, yang dulu mati sekarang hidup. Nah, kalau rohnya hidup, maka dia bisa memiliki keinginan, bisa memiliki kerinduan, bisa memiliki kemauan gitu ya. Nah, kemauan apa yang baru yang dimiliki oleh hati yang baru? Kemauan untuk melakukan kehendak Allah. Dulu kita ingin melawan Allah, tetapi sekarang kita ingin melakukan kehendak Allah. Jadi setiap orang yang hidupnya sudah diselamatkan oleh Yesus, seharusnya mereka memberikan hidupnya untuk melayani Allah dan bukan melayani dosa. Nah, apa artinya melayani Allah? Apakah berarti kita harus menjadi seorang pendeta, menjadi seorang full timer yang menjadi missionary gitu? Tidak selalu, ya. Tergantung panggilan Allah untuk hidup kita masing-masing. Tetapi melayani Allah itu dalam arti yang sangat luas. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Allah, ya. Nah, ini adalah akhir dari pelajaran kedua. Jadi pelajaran yang pertama, jadi kita sekarang akan masuk ke pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua berjudul Yesus memiliki semua kuasa. Nah, saudara, ketika kita membicarakan tentang Yesus sebagai juru selamat, kita harus juga memikirkan tentang apakah Yesus mampu gitu melakukan tanggung jawab yang besar ini, yaitu menanggung seluruh dosa manusia gitu ya. Ya, karena kita belajar dari Alkitab dan mengerti bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia dan sebagai Allah. Ya, sebagai manusia karena dia memiliki tubuh manusia dan juga memiliki sifat-sifat manusia, tapi dia juga sebagai Allah yang memiliki kuasa, gitu ya. Nah, ketika hidup di dunia ini, Tuhan menunjukkan kuasanya dalam berbagai cara, baik dalam lingkungan murid-muridnya ataupun juga di dalam lingkungan yang lebih luas.
Jadi Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya itu dalam waktu yang berbeda dan juga dengan cara yang berbeda. Nah, mari kita akan pelajari lebih jauh kuasa apa saja yang Tuhan miliki, sehebat apa dia itu. Pertama, Yesus memiliki kuasa untuk menaklukkan alam atau berkuasa atas alam. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita memiliki banyak sekali kisah yang bisa kita ikuti, cerita dari semua Injil yang menceritakan tentang kuasa yang ditunjukkan oleh Yesus. Ini saya akan menunjukkan beberapa, hanya beberapa ya, banyak sekali. Yohanes mengatakan kalau semua itu dituliskan maka tidak akan cukup untuk menuliskan semuanya. Tidak ada kertas yang cukup, tidak ada laut tinta yang cukup untuk menuliskan semua yang Tuhan lakukan gitu ya. Nah, beberapa yang bisa saya tunjukkan yaitu meneguhkan angin badai. Ketika Tuhan Yesus ada di kapal dan bersama dengan murid-muridnya dan angin badai datang hampir menerjang kapal, Tuhan Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya dan Yesus memberikan perintah kepada badai untuk tenang dan seketika itu juga badai tunduk kepada Kristus. Itu kuasa yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia gitu ya. Karena Yesus yang adalah Allah juga dia sanggup melakukan itu. Nah, yang kedua, berjalan di atas air. Ketika bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mendekati perahu murid-muridnya karena murid-muridnya sudah pergi lebih dahulu, dan ketika Yesus berjalan di atas air pergi ke kapal yang ditumpangi oleh para muridnya, para murid sangat terkejut. Mereka menganggap, oh siapa tahu itu Tuhan, itu hantu. Tetapi Tuhan Yesus langsung berkata, ini aku. Jadi mereka akhirnya tahu bahwa itu adalah Yesus yang berjalan di atas air. Nah, tidak ada manusia yang bisa berjalan di atas air kecuali dengan alat-alatnya Bapak Ibu. Dan ini adalah kuasa yang Tuhan tunjukkan juga. Selain itu juga melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan memberikan mukjizat dari 5 roti 2 ikan memberi makan ribuan orang ya. Itu juga satu mukjizat yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Tuhan juga punya kuasa yang Tuhan tunjukkan dengan mengutuk pohon ara. Nah, ini pohon ara yang seharusnya bisa tumbuh dengan baik dan sudah tumbuh dengan baik saat itu, tetapi karena Tuhan kecewa melihat pohon ara yang tidak berbuah, maka Tuhan mengatakan terkutuklah pohon ara dan seketika itu juga pohon aranya mati. Itu juga kuasa yang Tuhan tunjukkan terhadap alam, yaitu terhadap tanaman, untuk tanaman itu tunduk kepada apa yang dia inginkan. Kemudian juga saudara, kalau melihat seluruh alam semesta, kenapa bisa berjalan dengan demikian baik? Apakah alam semesta itu berjalan hanya dengan hukum alam saja? Tidak gitu ya. Karena di dalam surat Ibrani juga dikatakan bahwa Yesuslah yang menopang keberadaan seluruh alam semesta. Juga semua sifat-sifat benda-benda yang ada di alam semesta ini juga Tuhan yang menopangnya. Kalau tidak, maka seluruhnya akan hancur pada saat itu. Nah, saudara, dari kuasa yang Tuhan tunjukkan atas alam ini, kita melihat bahwa Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Yang kedua, kuasa apa lagi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Kedua, Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Alkitab mengajarkan bahwa roh-roh jahat itu tunduk kepada perintah setan atau iblis ya. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa kuasa Yesus Kristus jauh lebih besar daripada kuasa setan. Setiap orang yang ada di dalam Yesus akan menang atas semua kuasa setan atau kekuatan setan. Nah, itu Tuhan tunjukkan dari apa yang kita baca di dalam Injil, bagaimana Tuhan memberi kuasa juga kepada murid-muridnya untuk melakukan mukjizat dan juga melakukan pengusiran setan ya. Oke, yang ketiga, Yesus berkuasa atas sakit penyakit ya. Saudara sudah lihat beberapa kali di dalam cerita Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang lain ya. Nah, saudara, tapi kuasa yang paling luar biasa adalah kuasa mengampuni dosa. Nah, tidak ada seorang
seorang pun manusia yang bisa mengampuni dirinya sendiri atau menghapuskan dosanya diri sendiri. Hanya Yesus yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, saudara, bagian-bagian ini kita akan pelajari lebih dalam ketika nanti kita ada di dalam kelas-kelas diskusi, supaya kita bisa mendiskusikan lebih banyak lagi akan kuasa-kuasa dari Tuhan Yesus. Pelajaran yang ketiga, Yesus penakluk kematian. Penakluk artinya menundukkan, ya. Nah, saudara, pelajaran 3 ini secara khusus kita akan belajar tentang satu musuh yang dimiliki oleh manusia yang dari zaman ke zaman tidak pernah bisa ditaklukkan oleh manusia, yaitu kematian. Manusia sudah mencoba berbagai cara, macam-macam cara untuk meluputkan diri dari kematian atau mencegah untuk tidak mati. Tetapi ketika waktu datang, tetap aja kematian selalu lebih menang daripada usaha manusia. Nah, tetapi Alkitab berkata bahwa Yesus telah mengalahkan kematian. Nah, ini satu pelajaran yang saya kira akan sangat menarik sekali untuk kita diskusikan bersama-sama, ya. Bagian pertama, yaitu Yesus menghidupkan orang yang sudah mati. Kita membaca di dalam Injil-Injil, Yesus menghidupkan atau membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadah. Ya, sudah jelas anak itu betul-betul mati, disaksikan oleh banyak orang, tetapi Yesus sanggup membangkitkan dia dari kematian. Nah, yang kedua juga contoh yang lain, ada anak laki-laki seorang janda yang juga sudah mati, bahkan sudah diusung untuk menuju ke kuburan, tetapi ketika bertemu Yesus, Yesus berbelas kasihan kepada janda itu, lalu membangkitkan anak laki-lakinya yang sudah mati. Nah, saudara, dari cerita ini juga kita melihat bagaimana Yesus punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dan yang sangat hebat sekali adalah cerita tentang kebangkitan Lazarus. Ya, dia bukan hanya baru mati, bukan hanya sedang diusung ke tempat kuburan, dia sudah ada di kuburan 4 hari. Jadi badannya pun sudah busuk, Bapak Ibu, tetapi Yesus punya kuasa untuk membangkitkan dia dari kematian, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, saudara, ini sebagai satu bukti bahwa Yesus itu sanggup membangkitkan orang-orang yang sudah mati, ya. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat kuasa yang lebih besar lagi, karena Yesus bisa bangkit dari kematian. Dia sendiri sanggup untuk bangkit dari kematian. Nah, untuk itu kita akan mulai lebih dahulu dengan satu fakta bahwa kematian Yesus itu pun dia sudah tahu, dia sudah menubuatkannya. Dan Yesus berjanji bahwa dia akan menaklukkan kematian. Saudara, kalau saudara lihat dari beberapa bagian dari firman Tuhan yang ada di Matius dan juga ada di Markus, dikatakan Yesus sebelum Yesus mati, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi, dan dia sudah tahu dia akan bangkit dari kematian. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Orangnya belum mati, tapi dia sudah mengatakan bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit dari kematian. Nah, saudara, ini satu yang lebih daripada sekedar dia bangkit dari kematian. Bahkan dia meramalkan dirinya akan mati, dan ketika itu betul-betul terjadi, itu membuat kita sangat takjub, karena kita tahu bahwa nggak mungkin manusia bisa melakukan itu, ya. Nah, ini beberapa fakta ayat yang saudara bisa baca sendiri. Bagian ketika kita melihat Yesus benar-benar mati. Nah, bagaimana kita mengatakan benar-benar mati? Artinya itu bukan mati suri, itu bukan mati yang dibuat-buat, itu bukan cerita dongeng, itu bukan cerita mitos gitu ya, tetapi itu benar-benar mati. Dari mana kita tahu dia benar-benar mati? Karena Yesus mati di kerumunan orang banyak. Kalau dia mati sendiri terus kemudian dia mengaku-ngaku dia bangkit, ya mungkin banyak orang nggak akan percaya. Tetapi dia mati di antara orang banyak, disaksikan oleh orang banyak. Dia tidak mati di tempat yang tersembunyi, ya. Dia tidak mati ketika tidak ada orang, tetapi dihadiri oleh sekian banyak orang.
Banyak orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa dia mati. Bahkan para prajurit yang biasa membunuh, yang pasti tahu membedakan antara orang hidup dan yang mati, prajurit pun menyaksikan bahwa dia melihat Yesus mati. Bahkan ketidakpercayaan orang itu bisa dilumpuhkan dengan fakta prajurit itu menusuk lambung Kristus gitu ya, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar mati. Dan saudara, ini yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati gitu ya, karena dia mati di atas kayu salib disaksikan oleh hampir sebagian besar penduduk Yerusalem pada saat itu. Jadi mereka benar-benar tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Nah, bagaimana dia bangkit dari kematiannya? Yesus mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah menubuatkan kebangkitannya sendiri. Jadi setelah Yesus benar-benar mati, dan itu membuktikan bahwa semua usaha manusia untuk membunuh Yesus adalah sia-sia, pada hari ketiga dia bangkit. Nah, sesudah kebangkitannya, beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, ini juga kalau dia menampakkan diri hanya kepada satu orang, mungkin orang itu bisa bisa konspirasi gitu ya dengan Tuhan Yesus dan mengatakan, oh, aku bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit gitu ya. Itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri di antara murid-muridnya dan di antara orang-orang yang ada. Jadi mereka itu bisa berbicara dengan Yesus yang sudah bangkit. Bahkan mereka bisa menyentuh tangan, dengan tangan mereka sendiri Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya orang melihat Yesus benar-benar mati, tapi mereka juga melihat Yesus benar-benar hidup atau bangkit dari kematian. Nah, itu satu hal yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kita akan belajar lebih dalam lagi nanti di dalam diskusi, terkhusus jika ada di antara saudara yang punya sanggahan-sanggahan terhadap kematian Kristus. Nah, pelajaran yang keempat, kita akan belajar tentang bagaimana Yesus naik ke surga. Jadi selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus bertemu dengan murid-muridnya beberapa kali pada waktu yang berbeda-beda. Kemudian Yesus menyuruh para muridnya untuk berkumpul di satu bukit, dan di tempat yang sangat terbuka itu Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah memberikan pesan yang terakhir kepada para muridnya. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya pengajaran tentang kenaikan Yesus ke surga bagi orang percaya? Bahkan orang Kristen di Indonesia boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus dengan pengakuan pemerintah memberikan kalender merah gitu ya. Dan itu satu hal yang pasti penting sekali gitu ya. Nggak mungkin hari raya orang Kristen dirayakan bahkan sampai diakui oleh pemerintah. Nah, apa pentingnya? Ada beberapa alasan ya. Pertama, kenaikan Tuhan Yesus menjadi bukti bahwa iman orang Kristen memiliki dasar sejarah. Yesus naik ke surga bukanlah arti figuratif, bukan bukan gambaran, tapi itu betul-betul arti literal. Betul-betul bahwa Yesus itu dengan perlahan-lahan disaksikan dengan mata kepala orang banyak gitu ya. Disaksikan bahwa Yesus itu benar-benar seluruh badannya itu terangkat ke atas sampai ke awan-awan, sampai tidak terlihat lagi oleh mata manusia. Nah, saudara, keaslian iman orang Kristen tidak dapat dilepaskan dari bukti sejarah. Saudara, sulit sekali untuk mengatakan Yesus pura-pura naik ke surga gitu ya, karena nggak ada tali, dan itu dilakukan di lapangan terbuka, disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Jadi kalau ada yang nggak percaya menyaksikan itu, mereka bisa mengakui bahwa itu benar-benar terjadi gitu ya. Jadi apa yang dipercaya orang Kristen itu harus didasari dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu kita lihat sendiri buktinya melalui sejarah bahwa orang melihat itu dan menyaksikan itu. Ya. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus menjadi bukti bahwa Kristus menerima kemuliaan dan kehormatan dari Allah Bapa. Jadi pentingnya apa? Penting sekali. Karena selama di dunia Bapak Ibu, Tuhan Yesus tuh enggak pernah dimuliakan, dihormati dengan cara yang selayaknya dia sebagai Tuhan. Betul enggak? Mungkin murid-muridnya banyak yang memberikan penghormatan kepada Yesus, tapi itu pun
murid-muridnya tidak melakukan dengan cara yang spektakuler gitu ya, atau dengan cara yang terbuka betul-betul memberikan pengakuan kepada Yesus. Mereka hanya melakukan di kelompok yang kecil. Jadi saudara, kenaikan Yesus ke surga ini menjadi satu penerimaan bahwa Yesus itu betul-betul sebenarnya perlu dimuliakan atau harus dimuliakan oleh orang-orang Kristen, khususnya orang-orang yang percaya, bahkan seluruh dunia yang melihat fakta bukti sejarah ini ya. Nah, melalui kenaikan Tuhan Yesus ini, maka kita melihat betapa mulianya Yesus, betapa seharusnya kita memberikan kemuliaan dan kehormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia. Sehingga ketika Dia pergi dari dunia ini, Allah Bapa mengizinkan Yesus untuk manusia melihat Dia dimuliakan dengan sedemikian rupa ya. Nah, yang kedua adalah melihat dari nubuatan perjanjian lama. Jadi bukan saja saat itu orang-orang yang melihat, tetapi juga perjanjian lama sudah menubuatkan peristiwa tentang dimuliakannya Yesus, dihormatinya Yesus oleh Allah Bapa, bahwa Dia benar-benar dihormati, dimuliakan oleh Allah Bapa ya. Nah saudara, di dalam perjanjian lama itu ada nubuatan tentang kenaikan Yesus ke surga, bahwa Dia akan dimuliakan dan dihormati, dan Dia akan duduk di sebelah Allah Bapa yang di surga. Itu bisa dari Mazmur dan dari beberapa ayat Alkitab yang lain ya. Nah saudara, berikutnya, kenapa kenaikan Yesus Kristus itu penting? Karena kenaikan Yesus Kristus merupakan bayang-bayang dari kenaikan orang percaya ke surga nanti, ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi saudara, ini merupakan satu sukacita yang sangat besar ya, karena nanti ketika Yesus datang yang kedua kalinya, Dia akan menjemput orang-orang yang masih hidup, dan mereka akan diangkat dengan cara yang sama, dan kita akan bertemu dengan Dia di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Kristus untuk naik ke surga ya. Ini merupakan satu mungkin orang Kristen bahkan mungkin berpikir itu semacam dream gitu ya. Oh enggak, ini benar-benar akan menjadi satu kenyataan. Jadi Tuhan Yesus tuh sudah menunjukkan dulu ke kita, ini nanti yang akan terjadi. Engkau semua orang-orang percaya akan diangkat seperti ketika Yesus naik ke surga ya. Dan Tuhan sudah memberikan contohnya, karena Dia adalah yang sulung, dan Dia yang pertama kali akan menjadi penunjuk jalan bagi semua orang percaya, maka Dia lakukan itu sebagai contoh bahwa itu akan terjadi bagi orang-orang yang nanti masih hidup ketika Dia datang kedua kalinya ya. Nah, berikutnya adalah pentingnya kenaikan Tuhan Yesus adalah sebagai jaminan bahwa tujuan akhir orang percaya adalah surga. Nah saudara, fakta bahwa Yesus sudah naik ke surga menunjukkan bahwa Dia telah memenuhi janjinya. Saudara masih ingat enggak ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi dan akan menyediakan tempat bagimu, karena di surga Allah Bapa memiliki banyak rumah dan kita semua akan ada di sana, dan Yesus mempersiapkan rumah itu untuk kita tinggali nanti di surga. Nah saudara, surga adalah rumah orang percaya yang permanen, bukan dunia ini. Kita tidak akan menunggu Tuhan Yesus dan akan tinggal di dunia ini, tapi kita akan dibawa oleh Allah untuk pergi ke surga. Nah saudara, ini merupakan jaminan dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus naik ke surga benar-benar untuk menyediakan tempat bagi kita, dan kita akan bersama-sama dengan Dia tinggal di surga selama-lamanya ya. Itu merupakan satu sukacita yang luar biasa bagi kita semuanya ya. Oke, pelajaran yang berikutnya adalah tentang bagaimana pentingnya Yesus naik ke surga, karena kenaikan Yesus ke surga itu menjadikan jaminan orang percaya akan bersama-sama memerintah dengan Yesus. Nah setelah Yesus naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Kristus menerima kuasa dari Bapa untuk memerintah alam semesta. Nah nanti ketika orang-orang percaya sudah ada di surga, maka orang percaya pun akan dibagi kuasa dengan Kristus untuk bersama-sama memerintah alam semesta. Kalau saudara tanya, waduh gimana itu nanti, saya tidak tahu gitu ya. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan nanti kita akan menghakimi malaikat
Kayak apa itu ya kita nggak tahu gimana ya, tapi Alkitab mengatakan bahwa bahkan manusia, orang percaya yang sudah ditebus, yang akan menjadi milik Allah ini akan diberi kuasa bahkan untuk menghakimi malaikat. Nah itu aduh, kita nggak bisa membayangkan betapa luar biasanya saat itu ya. Tapi saudara, bagi saudara yang percaya beriman kepada Yesus Kristus, maka saudara sudah diberi jaminan dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, bahwa janjinya itu akan ya dan amin. Ya. Pelajaran yang terakhir adalah tentang Yesus. Yesus untuk semua orang dan Yesus akan menghakimi semua orang. Ada banyak orang berkata bahwa Yesus itu mati hanya untuk orang barat, karena kekristenan kan muncul dari barat gitu ya. Jadi itu agamanya orang barat. Nah saudara, itu satu kebohongan yang dibuat oleh setan untuk kita tidak percaya bahwa Yesus mati untuk semua orang, termasuk orang Asia, termasuk orang Afrika dan dimanapun gitu ya. Nah, apakah benar Yesus mati untuk semua? Apakah berarti semua orang akan diselamatkan? Nah, ini nanti akan menjadi diskusi yang ramai nih Bapak Ibu. Jadi saya nggak akan bocorkan diskusinya atau jawaban diskusinya. Kita akan sama-sama penasaran nanti. Apakah berarti semua orang akan diselamatkan? Nah, bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Kalau Yesus mati untuk semua orang, apakah berarti orang tidak percaya juga akan diselamatkan? Nah, kita tunggu tanggal mainnya nanti waktu diskusi ya. Ya, juga pertanyaan, apakah mereka juga akan dihakimi oleh Kristus? Nah, saya nggak akan bocorkan jawabannya, kita akan ikuti diskusi di kelas nanti ya. Nah, Yesus adalah hakim untuk semua orang. Ini sudah dinubuatkan Bapak Ibu oleh para nabi, juga oleh malaikat, juga oleh Yohanes Pembaptis, bahkan oleh Yesus sendiri, dan juga oleh kesaksian dari Allah sendiri di dalam Alkitab, bahwa Yesus adalah mati untuk semua orang. Ya, tidak berarti bahwa Yesus mati atau menyelamatkan orang itu hanya sebagian gitu ya. Apakah Yesus hanya sanggupnya sebagian? Karena ada orang juga berkatakan Yesus mati untuk orang pilihan. Betul, sangat betul. Tetapi apakah berarti Yesus tidak sanggup menyelamatkan semua orang? Nah, ini nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Yang kedua, bagian yang kedua yang juga sama pentingnya adalah Yesus adalah hakim bagi semua orang. Nah, nanti pada hari penghakiman atau pada akhir zaman, Tuhan Yesus akan membangkitkan semua orang dari kubur, baik orang percaya atau tidak percaya. Kenapa mereka dibangkitkan? Karena mereka akan dihakimi, ya. Mereka akan dikumpulkan di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk dihakimi. Nah, saudara, disitulah kita akan melihat siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pelajaran semua dari 5 pelajaran dari modul Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat. Karena itu saya sangat mengharapkan Bapak Ibu membaca modulnya. Saudara mendengar presentasi saya ini tidak lengkap loh. Saya hanya memberikan kulit-kulitnya saja. Saya hanya memberikan overview saja. Jadi Bapak Ibu masih harus membaca modulnya sendiri karena di sana akan sangat lengkap sekali dijelaskan, ya. Nah, modul ini dilengkapi dengan tugas pertanyaan tertulis Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu luangkan waktu sebelum diskusi kalau memungkinkan, karena ketika diskusi nanti saya harap saudara sudah membaca modul. Sekalian membaca modul, sekalian saudara mengerjakan tugas tertulis sehingga saudara nggak punya utang. Walaupun admin memberi kebebasan sampai Minggu ya, tapi saya anjurkan, saya sarankan saudara melakukan itu sebelum kelas dimulai. Ya, kemudian bahan modul ini juga dilengkapi dengan bahan referensi. Ini sangat diharapkan saudara juga ikut membacanya supaya saudara bisa diperkaya lagi di dalam diskusi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini presentasi saya, semoga bisa menolong dan semoga memberi semangat pada Bapak Ibu untuk membaca modulnya dan menyelesaikan tugas. Itu. Terima kasih banyak untuk perhatian saudara.